Bapak, Ibu yang sudah berkumpul di ruangan ini, saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang meminta waktu Bapak Ibu untuk sekedar berbagi di sini apa yang materi sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak, yakni tentang budaya positif. Maka dari itu hari ini saya melaksanakan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Selamat datang Ibu Sukatia, silakan duduk. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Darmayase selaku Wakasek Bidang Kurikulum yang hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena Bapaknya berhalangan hadir. Kemudian ada Bapak Ibu guru di sini, juga ada pegawai, ada Bapak Ibu BK juga ada, kemudian ada mahasiswa PPL juga. Senang rasanya hari ini saya bisa berbagi pengalaman dan hasil belajar saya di pendidikan guru penggerak. Baik, sebelum saya memulai diseminasi ini, mohon kiranya Bapak Ketua Darmayase selaku Wakasek Kurikulum yang mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Untuk Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Losmi Udayana, SPD yang pada hari ini sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada hari ini juga sudah menghadiri kegiatan diseminasi dari Ibu Losmi Udayana dalam rangka dengan tema budaya positif. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan pengajian limat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasannya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita selaku pendidik, di mana di dalam budaya positif ini khususnya nanti budaya disiplin positif ini sangat bermanfaat sekali bagi kita selaku tenaga pendidik yang sehari-harinya nanti kita akan menghadapi masalah-masalah tidak hanya di proses belajar mengajar, tetapi juga masalah yang kita hadapi terutama pada penanganan siswa. Ya, jadi nanti diharapkan dengan materi ini Bapak Ibu akan memiliki budaya positif, terutama disiplin positif. Bagaimana menangani apabila anak-anak kita mendapatkan suatu masalah? Apakah nanti Bapak Ibu bisa sebagai hanya solusinya? Apakah nanti Bapak Ibu sebagai pembuat masalah atau pemberi hukuman, atau sebagai teman, atau sebagai guru atau manajer? Nah, ini ada kriteria-kriterianya. Jangan nanti Bapak Ibu kalau diharapkan sih jangan sebagai pembuat pemberi hukuman, ya. Jadi kalau bisa nanti sebagai manajer bagus atau minimal sebagai teman sejawat. Nah, apa saja kriteria nanti yang terdapat di dalam disiplin positif ini, khususnya di dalam penanganan siswa, nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Seni Udayana. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pada hari ini Bapak Kepala Sekolah bisa hadir di tengah-tengah kita, namun karena kesibukan beliau, jadi beliau memberikan tugas kepada saya untuk mewakili, sekaligus nanti memberikan sedikit pengarahan sambutan dan membuka kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Losmi Udayana selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti kerjasama yang baik ini tetap terus ditingkatkan, dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan mari kita koordinasikan, berkomunikasi, sehingga nanti ke depan ya saya juga akan suatu saat kalau nanti ada waktu tidak hanya terbatas pada Bapak Ibu saja yang mengikuti kegiatan ini, karena ini penting sekali terutama di budaya positif atau disiplin positif. Nanti itu materinya sangat menarik sekali. Ya, jadi kami juga telah mengikuti pelatihan ini kemarin bertiga dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Pak Adi dan saya sendiri di SMK
Negeri 1 Singaraja, SMK 2 ya, yang ada di Babakan Sambangan Singaraja itu ya. Jadi ini sangat menarik materinya itu. Nah mudah-mudahan nanti dalam hal ini Ibu Losmi bisa berbagi informasi terkait dengan budaya positif dan disiplin positif penanganan, khususnya bagaimana penanganan siswa ke depan, sehingga betul-betul di dalam penanganan siswa itu sifatnya yang humanistik ya. Jadi tidak merasa dihukum anak itu. Jadi karena kita bisa sebagai manajer atau bisa pemantau juga. Jadi tidak hanya sebagai pemberi hukum, pembuat masalah, tapi bisa hal-hal yang lain, apakah itu teman sebaya atau yang terakhir itu pemantau. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan jadwal, dan harapannya kita nanti memiliki suatu persepsi persamaan yang sama dalam rangka penanganan masalah disiplin positif kepada anak-anak. Dan atas berkat Ide Sang Wiwasil Tuhan Yang Maha Esa, maka izinkan kegiatan diseminasi tentang budaya positif hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Tut. Marilah segera kita mulai kegiatan pada pagi ini. Mungkin Bapak ada kegiatan lain, saya persilakan. Terima kasih Pak Tut. Baik, Bapak Ibu sambil sini ya, silakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang telah disediakan. Bapak Ibu, karena Bapak bilang tidak ada, mungkin ada beberapa tamu yang harus saya handle. Pertama ada wali kelas yang memanggil orang tua, saya mohon izin ya. Jadi nanti Bu saya mohon izin untuk mengingatkan kami, dan silakan nanti berkomunikasi. Ini bagus, ini suatu saat nanti saya usulkan. Kayaknya kita sudah pernah ya juga di ruang dulu waktu itu, tapi hanya dibahas beberapa saja. Ya. Baik, terima kasih. Izin berbagi Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita mulai, fasilitator saya itu bernama Ibu Norma Wahab MPD. Kemudian pengajar praktik itu sudah pernah juga kita bertemu ya waktu Wiki. Pas pendampingan itu Bapak Ibu Sri Murah Agung Suparmiasa. Jadi saya merupakan anggota peserta calon guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Baik Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Mungkin guru BK ya yang sudah tahu di sini, kebanyakan ini materinya itu biasanya ada di BK aktualisasinya. Namun tidak menutup kemungkinan, bahkan kita juga sangat penting mengetahui materi ini sebab supaya nanti tidak salah gitu. Namanya juga merdeka ya, kurikulum merdeka, otomatis cara memperlakukan siswa supaya merdeka itu juga harus kita ketahui bersama indikatornya itu apa gitu. Apa itu budaya positif? Saya Bapak Ibu lihat di layar. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah gitu. Kemudian mengapa budaya positif itu penting? Kalau positif yang lain mungkin saja bisa kita lihat dari katanya ya, budaya itu kira-kira apa Bapak Ibu ya? Iya, betul ya Bu Sukatia ya. Ada kebiasaan yang positif berarti. Jadi mengapa budaya positif itu penting? Jadi pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Ini, mau bicara? Oh, iya, silakan bicara. Iya. Jadi ini untuk menumbuhkan ya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kemudian bagaimana cara mewujudkan budaya positif itu? Ada banyak cara Bapak Ibu. Nah di sini ada 6. Mari kita akan bahas satu per satu ya. Satu per satu bagaimana cara mewujudkan budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma
dari stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu masih awam ya, apa sih paradigma stimulus respon itu dan gimana teori kontrol. Oke, mari kita pelajari Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjawab. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, mungkin Bapak Ibu mau berbagi pendapatnya kira-kira gimana? Mbak Dewi mungkin berpendapat, bisa nggak kira-kira kita mengontrol seseorang? Tergantung ya. Contohnya anak sendiri, anak kita sendiri. Ya. Kira-kira gimana Mbak? Kalau menurut Tiang sendiri, kalau Tiang sendiri itu yang dikontrol itu adalah anak kita sendiri di rumah. Tetapi kadang-kadang anak sendiri juga susah kita kontrol. Contohnya satu, pada saat mau ke sekolah paginya tuh sering terlambat bangun. Padahal udah sering kita ngomong, ayo bangun, bangun, tapi belum bisa. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Itulah contohnya. Baik, terima kasih ya Bu Dewi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri orang, mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini kan sekarang konteksnya mungkin anaknya Bu Dewi masih kecil ya, perlu diarahkan lagi. Namun setelah dia dewasa, apalagi seperti kita ya, yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang sudah dewasa, sudah SMA. Dia adalah generasi milenial bahkan anak-anak yang kita hadapi sekarang itu. Jadi kalau bukan dirinya sendiri yang mengontrol, apalagi terus kita kontrol begitu, dia kan ketergantungan dengan kita. Jangan-jangan kalau kita nggak ada, dia nggak bisa mengontrol keadaan begitu, bahkan mengontrol dirinya sendiri. Nah, inilah yang terjadi. Jadi sebaiknya kita merubah paradigma kita dari stimulus respon itu ke teori kontrol. Nampaknya para guru itu ya kebanyakan itu menggunakan stimulus respon. Nah, namun yang tepat di sini kita menggunakan teori kontrol. Coba kita lihat indikator stimulus respon itu seperti apa. Kalau di stimulus respon kita memandang bahwa realitas kebutuhan kita sama. Gurunya sama muridnya itu sama kebutuhannya. Padahal kalau di teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Jelas ya, karena sudut pandangnya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama di stimulus respon. Belum tentu kan? Ya, bisa saja pandangan guru dan murid itu berbeda. Kemudian kita pastilah mencari cara yang berbeda walaupun tujuannya sama. Itulah yang patut kita hargai dari seorang peserta didik kita untuk mewujudkan kemerdekaannya kembali lagi. Ya. Kita mencoba mengubah agar orang tersebut berpandangan sama dengan kita. Kalau di stimulus respon, benar nggak kira-kira itu Bapak Ibu? Coba diperhatikan, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Egois ya itu namanya kira-kira. Iya Bu Yatia, iya. Mungkin kalau anak terus begitu kan, dia tidak seakan-akan terkekang pendapatnya, mentalnya gitu. Saya pingin juga menyampaikan, saya pingin juga berbuat seperti itu. Begitu. Maka itu yang harus kita kasih ruang dan waktu untuk anak ini. Maka di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kita yang memahami sebagai orang yang lebih dewasa dari peserta didik kita. Ayo, saya juga mengajak mungkin Bapak Ibu agar kita merubah mindset kita sekarang supaya menjadi teori kontrol. Jangan dipaksakan, egois namanya kita sebagai guru harus sama nih. Kita guru A itu namanya pendidikan zaman dulu masih otoriter. Sekarang itu ingat Bapak Ibu, murid kita itu sekarang sudah canggih-canggih, sudah wawasannya sudah luas. Nah, berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selalu salah muridnya, gurunya benar. Muridnya salah, gurunya benar. Itulah yang terjadi zaman dulu, zaman penjajahan ya, gitu. Namun sekarang kita semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk pun yang diciptakan oleh murid itu memiliki tujuan ternyata. Ada tujuannya. Coba Bapak Ibu mungkin mengkorek-korek kembali apa sih tujuannya gitu. Mungkin caranya yang salah. Ya, mereka itu memiliki tujuan.
Di stimulus respon juga ada, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau Bapak Ibu dikontrol mau nggak? Tidak suka sebenarnya dikontrol, kita punya cara sendiri gitu. Kemudian di teori kontrol menjadilah dia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dipaksa nih, kalau gagal membujuk paksa jadinya. Ayolah gitu, paksa dia biar mau. Salah Bapak Ibu ya, anak kecil pun dipaksa ya, Bu Dewi ya, mungkin anaknya Bu Dewi, anak kecil pun dipaksa. Dia kan berontak semakin hari nggak suka dipaksa. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan yang ditawarkan yang baru gitu. Inilah tugas kita untuk menuntunnya. Dan model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi sama. Tujuannya sama. Oke, kita lanjut. Nah, di budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar patuh, asal berpatuh disiplin gitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Asal di mana ditegakkan disiplin berarti anak-anak itu sudah mulai tidak nyaman. Karena disiplin bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang terjadi di beberapa tempat di budaya kita. Namun disiplin sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ini belajar, belajarkan diri kita sendiri. Sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Setuju Bapak Ibu? Kalau disiplin itu adalah pengendalian diri? Oke, silakan Pak Mangku. Gimana Bapak Ibu, setuju nggak kalau disiplin itu adalah suatu pengendalian diri? Ya, jadi pengendalian diri, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri, otomatis sudah disiplin berarti ya. Kita sudah tahu, oh habis ini mau ini nggak boleh nih, ini nanti begini. Itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri siswa. Kemudian kan ada kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Pertanyaannya, nilai-nilai apakah yang dimaksud? Nilai yang dimaksud itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa dan agama maupun latar belakang. Dia tidak memandang agamanya apa, latar belakangnya apa, tidak memandang kalau nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Coba saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu, mungkin ada beberapa guru baru di sini, ini ada mahasiswa juga. Bisa dilihat di layar nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai kebajikan ini semuanya. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang harus ada di dalam diri siswa yang diyakini sehingga bisa menumbuhkan disiplin. Oke. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya motivasi itu ada dua, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu kan melakukan
sesuatu nih, melakukan kegiatan, dia tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lantas pertanyaannya, mungkinkah kalau tidak ada hukuman dia tetap akan disiplin? Karena dia melakukannya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Apa yang terjadi nih? Saya dihukum atau enggak? Kalau enggak dihukum, enggak dilakukan nih, enggak patuh jadinya. Kalau ada hukumannya baru dia merasa takut. Kan begitu kan? Makanya kadang-kadang hukuman itu juga efektif begitu. Namun hukuman itu tidak tepat nih untuk dalam kurikulum Merdeka. Itu motivasi eksternal. Kemudian lagi satu juga ada nih motivasi eksternal. Tujuannya motivasi itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya kalau dikasih imbalan, nanti nilainya tak bagusinnya keluar kelas ya gitu misalnya. Mau dia. Terus kalau tidak dikasih imbalan, maka bisa menurunkan kan atau menghilangkan disiplin dalam diri anak itu. Jadi penghargaan atau imbalan itu tidak tepat karena dia bersifat eksternal. Mungkin pertanyaan yang muncul dalam diri siswa itu, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, mulai dia ada apa nih, saya timbal baliknya gitu. Ada apa keuntungannya? Itu tidak tepat juga ya, motivasi itu tidak tepat. Yang paling tepat di sini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan siswa tersebut, harapan kita. Saya ingin menjadi apa yang saya harapkan, itu namanya motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Maka pertanyaan yang muncul adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya datang tepat waktu, gitu. Kalau tidak ada hukuman mungkin dia bisa saja terlambat, karena kan nggak dihukum, bisa saja gitu. Itu akan beda hasilnya ketika dia menyadari bahwa saya akan menjadi orang yang disiplin kalau dia disiplin, begitu. Nah, itu yang disebut dengan motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Nah, selanjutnya adalah sebentar Mbak Ibu. Keyakinan kelas ya. Berikutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya masing-masing. Ya, mungkin mahasiswa juga ya masih agak awam tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga sama dengan keyakinan sekolah. Ini dirumuskan oleh siswa dan gurunya. Oke, sebelum kita membahas tentang keyakinan kelas, lebih lanjut lagi apa isinya, pertanyaannya adalah mengapa harus keyakinan, tidak peraturan? Peraturan, ya. Oke, coba silakan Bu Yanti dibantu. Baik, atas waktunya. Kalau menurut saya, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu bersifat mengikat, sedangkan kalau keyakinan itu berdasarkan apa yang sudah kita yakini. Jadi kalau misalkan keyakinan, artinya kita sama-sama membuat suatu kesepakatan agar di kelas kondusif misalkan. Jadi kita percaya bahwa apa yang sudah kita buat itu tidak akan kita langgar karena kita sudah yakin, sudah membuat komitmen bersama artinya. Sedangkan peraturan itu berdasarkan hanya dari satu orang saja, begitu, dan sifatnya mengikat. Oke, terima kasih ya Bu Yanti, betul sekali Bu Yanti ya. Biasanya murid lebih, kalau di BK Bu, biasanya murid suka nggak sama peraturan Bu? Nggak suka ya, karena biasanya peraturan itu kan dibuat sepihak ya. Sama ketika kita nggak pakai helm nih gitu, ditilang, peraturannya ditilang atau peraturannya kena apa namanya, denda misalnya. Kita nggak tahu apa nih dasar hukumnya, kok bisa ya ada peraturan seperti itu. Itu seakan-akan otoriter banget ya, sepihak aja gitu. Nggak suka dengan hal-hal seperti itu, tidak disepakati dulu gimana nih baiknya gitu antara si pembuat peraturan dengan yang disasar gitu. Jadi kalau peraturan itu, jadi ada peraturan itu adalah produk hukum. Betul yang dia produk hukum karena dekat ya dengan hukuman. Kalau di melanggar peraturan berarti dihukum. Untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar tentunya tidak ada hukuman. Namun yang dibutuhkan adalah sebuah motivasi intrinsik yang dirumuskan dalam bentuk keyakinan kelas.
yang disepakati seperti kata Bu Yanti tadi antara guru dan siswanya, nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini oleh anak-anak kita. Gitu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini dibentuk dulu, mungkin Bapak Ibu yang baru itu di perwaliannya atau di kelas yang diajar itu, adik-adik mahasiswa juga bisa menerapkannya. Perlu sekali. Pembentukan keyakinan atau sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini indikatornya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, ini merupakan kalimat negatif nih, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan. Kita rubah sedikit kalimatnya menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari kan? Gininya kalimat negatifnya kita rubah nih, berjalanlah di kelas. Jangan berlari gitu. Dihaluskan lagi kalimatnya menjadi berjalan. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau banyak, sepertinya anak-anak kita tuh, iya ganti ya, banyak sekali peraturan dan peraturan, jenuh nanti dia. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jangan yang aneh-aneh yang susah untuk dijangkau dan diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya, seperti kata Bu Yanti tadi, bahwa anak-anak itu yang dilibatkan sehingga dia tahu itu bukan peraturan tapi yang mereka sepakati, yang mereka rumuskan sendiri, kan mereka yang ngasih pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika tidak dirasa efektif atau mungkin kurang tepat, itu bisa dirubah, difasilitasi oleh guru mungkin atau wali kelas. Mereka juga bisa terlibat, semua kita bisa terlibat nih. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin mahasiswa PPL menemukan hal yang janggal, bisa kita koreksi kembali, didiskusikan dan dikolaborasikan dengan teman-teman guru kita. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, di kelas 12J saya pernah membuat keyakinan kelas. Nih, ditempel-tempel ini post-it-nya, dibagikan sehingga terciptalah kesepakatan kelas yang kita simpulkan bersama gitu. Nih, kemarin di pelajaran bahasa Bali kebetulan saya walinya di sana. Jadi disimpulkan. Nah, ini adalah yang pink putih, ini adalah mereka yang punya pendapatnya. Dan saya rubah menjadi kalimat positif dan dirumuskan menjadilah ini. Mereka meyakini bahwa harus datang tepat waktu. Mereka loh yang pingin begitu ya, datang tepat waktu, kemudian menggunakan handphone hanya untuk pembelajaran. Kemudian bijak bersosial media. Nah, ini juga kontekstual ya, bersosial media ini. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, seperti mematikan air, kemudian mematikan lampu, kipas angin, menutup pintu biar anjingnya nggak masuk. Ini juga salah satu. Di sini dirangkum, saling menghormati, tidak tidur di kelas, tidak bermain handphone, tidak berkata kasar dengan gurunya atau mahasiswa yang ngajar di kelas, dan menjaga rasa kekeluargaan. Itu yang mereka yakini dan juga yang sudah guru fasilitasi. Semoga dengan keyakinan kelas ini bisa mewujudkan ya budaya positif itu sendiri. Ya. Nah, kita ke kegiatan menghukum oleh penghargaan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dulu di bangku sekolah dikasih penghargaan ya. Ada berupa kado, kemudian ada berupa uang, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, apresiasi ya, bukan ya, apresiasi dalam bentuk hadiah. Coba kita refleksi kembali, kira-kira efektif nggak itu untuk mendisiplinkan seseorang? Di sini ada petikan kalimat. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita tidak sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu tulisannya Alfikon. Kemudian
Abikon juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Mereka mau belajar, mereka sudah menghargai dirinya sendiri. Begitu, bukan lagi dengan iming-iming hadiah dan lain-lain. Karena kembali Bapak Ibu, ketika kita tidak memberinya hadiah, itu juga akan memutuskan atau mengkerdilkan motivasinya. Sebab kita ya sadari bersama kan, nggak mungkin ngasih penghargaan setiap saat, setiap waktu ya. Benar nggak Pak Ibu? Mungkinkah setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan ke murid itu dijanjikan dengan hadiah atau penghargaan? Terus bagaimana dengan murid yang tidak mendapat hadiah atau penghargaan ya? Rasanya tidak adil ya, apalagi peserta didik kita banyak. Nah, coba kita lihat di sini. Apa sih pengaruhnya memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang? Mengapa memberi penghargaan itu dikatakan sama dengan menghukum seseorang? Di nomor 1, itu ternyata memberi penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya. Bisa Bapak Ibu perhatikan atau dicoba saja siswanya dikasih penghargaan. 2, penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu ya. Lebih efektif nilai kebajikannya atau dari dalam dirinya sendiri. Karena kita sadari kita tidak bisa terus-terusan memberi penghargaan atau hadiah kepada anak tersebut. Ketiga, penghargaan merusak hubungan, terutama yang nggak dikasih penghargaan. Kan? Nanti kan kok saya nggak dikasih Bu, yang itu dikasih. Bisa-bisa ya yang lain itu lama-kelamaan dia menjadi benci dengan gurunya karena nggak dikasih penghargaan. Ini berbahaya juga nih penghargaan ini atau hadiahnya. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jadi yang nggak diberi penghargaan ya bisa saja nih ketepatannya berkurang jadinya karena nggak dikasih dia. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, yang dikasih terus jadinya bagus, meningkatkan kualitas ya. Yang pada saat itu dia nggak ingin nih diberi penghargaan, bisa saja dia menurunkan kualitasnya. Kemudian yang diberi penghargaan, ngapain kalau saya meningkatin kualitas saya itu juga saya nggak diberi penghargaan, kan dia aja. Itu yang sering kita dengar ya dari anak-anak. Kemudian penghargaan atau mematikan kreativitas juga sama. Penghargaan menghukum, ya menghukum mental yang tidak diberi, betul nggak? Gitu. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya sangat berpengaruh karena dia tidak termotivasi jadinya. Terutama yang tidak diberi penghargaan ini kacau nih jadinya mentalnya, dia melihat fenomena yang berhasil aja dikasih penghargaan. Gak mungkin kan yang tidak berhasil diberi penghargaan, biasanya kan cenderung ke yang berhasil dikasih penghargaan atau hadiah. Itu penghargaan yang dikatakan menghukum seseorang. Nah, coba kita lihat, kita ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini, bapak ibu yang masih awam dengan istilah konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sering ya, kita dari SMA, SD, TK sudah pernah mendengar kata hukuman. Apa hukumannya kalau nggak bawa gini? Gitu. Apa hukumannya kalau datang terlambat? Lihat sekarang. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi hanya ada dua, ya, konsekuensi dan restitusi ini yang positif. Kemudian hukuman yang bersifat satu arah. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik seperti Bu Yanti tadi, hanya satu arah dia, bisa berupa fisik maupun psikis, mentalnya. Murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Kalau dulu ya istilahnya Bu Yanti ya, yang menyinggung perasaan itu hukuman juga verbal ya. Termasuk hukuman juga itu melontarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti hati, bisa di chat mungkin atau secara face to face begini ya, itu juga menghukum namanya. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, konsekuensi itu sudah disetujui, sudah disepakati,
sudah dibahas oleh murid dan guru. Kalau ini konsekuensinya apa? Kalau datang terlambat konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR konsekuensinya apa? Itu namanya konsekuensi, sudah disetujui. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di proses nih, dia memperbaiki kesalahannya sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebentar saya akan tampilkan bagaimana proses restitusi yang dikatakan restitusi. Nah, coba Bapak Ibu dibantu kira-kira dari kalimat tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, mungkin Bu Nopi bisa bantu. Yang pertama saya bantu bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini disuruh nih membuat tulisan 100 loh, 100 kalimat. Bayangkan 100 kalimat. Masih ada nggak ya kira-kira ya kejadian ini ya? Pernah Bu Yanti ada kasus begitu Bu Yanti? Disuruh mencatat 100 kalimat. Oh, sudah tidak ada ya. Menurut Bu Nopi, apa nih Bu Nopi? Hukuman atau konsekuensi? Baik, terima kasih Bu Sani. Kalau menurut saya pribadi ini merupakan hukuman Bu ya. Karena terkesannya satu arah, gurunya meminta atau menghukum anaknya untuk menulis 100 kali. Karena kan itu bisa berupa beban bagi anak tersebut ketika melakukan hukuman, ya terlambatan itu. Terima kasih Bu Nopi. Kemudian kita ke kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Coba mungkin ada mahasiswa di belakang itu yang bisa membantu. Kira-kira apa nih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Pernah nggak lihat lari di sini? Lari pada saat olahraga sering ya. Oke, di sini sudah tidak ada lagi ya lari, dihukum lari begitu tidak ada. Dari dulu juga tidak pernah ya. Disuruh lari muridnya nih karena terlambat gitu. Itu masuk hukumannya apa konsekuensi? Baik, menurut saya ini merupakan hukuman karena kan lari 2 kali lapangan basket itu juga merupakan hukuman satu arah dari guru ke siswa tersebut. Oh gitu. Ya, terima kasih ya Adik. Iya. Sebentar kita akan cek ya. Kemudian berikutnya mungkin Bu Kadek sudah sini bisa membantu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hari kopi nih nggak pakai masker malah disuruh push up 15 kali. Gimana nih menurut Bu Kadek? Menurut saya ini adalah hukuman. Hukuman? Walaupun konsekuensinya dia terkena virus misalnya. Ya. Tapi menurut saya ini masih terlarang karena dia disuruh push up itu bukan salah satu pencegah penyakit tersebut. Oh begitu. Jadi tidak ada hubungannya berarti Bu ya antara yang dilanggar dengan yang dilakukan. Oke, terima kasih ya Bu Kadek. Nah, selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gimana nih Bu Rara? Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah mungkin bersama dengan di perpustakaan ya, mengganti buku yang rusak misalnya covernya. Gimana menurut Bu Rara? Saya itu konsekuensi ya. Konsekuensi. Kan dia kan muridnya coret-coret buku temennya, konsekuensinya harus mengganti gitu loh maksudnya. Berarti konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Rara. Kalau menurut Bu Sukatia, yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gimana kira-kira Bu? Tolong dibaca lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ceritanya anak-anak belajar nih Bu, terus nggak sengaja nih kesenggol botol minumnya itu sehingga basah nih jadinya mejanya. Terus anak ini disuruh untuk membersihkannya. Kira-kira kalau disuruh membersihkan apa Bu? Hukuman kan? Menurut saya bukan hukuman, konsekuensi. Konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan dan itu temannya merasa dirugikan. Oh begitu. Baik ya Bu, terima kasih. Nah selanjutnya adalah meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira gimana nih? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu. Di
Nomor 1 itu ada mencatat, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini terlambat. Ya. Kemudian yang di bawahnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau di pelajaran PJOK, terus apa bukan deh? Konsekuensi. Oke, coba kita cek ya. Iya, ini Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu ya, coba dilihat. Nomor 1 itu hukuman, 2 hukuman, ya betul. Ketiga itu juga hukuman. Yang keempat konsekuensi ya, mengganti kertas yang berarah ya. Konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air juga Bu Haji Sukartiah itu merupakan konsekuensi. Kemudian yang konsekuensi berikutnya adalah mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK ya. Jadi kalau konsekuensi itu nyambung dia antara yang dilakukan dengan kesalahannya, masih nyambung. Beda dengan hukuman. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan kan Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu ya sakit sebenarnya, mental orang itu sakit kalau dihukum. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Nah, kemudian membuat anak sakit, baik hati ataupun fisiknya dalam jangka waktu yang lama, itu hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu itu kalau dihukum itu sakit hati nih rasanya, baik hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Kemudian kalau di konsekuensi anak itu menjadi menghargai anak itu merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman dia tetap, tapi waktunya pendek. Berikutnya hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, benci dia, jadi kalau udah ada disiplin di sana pasti ada hukuman jadinya. Nah, tapi kalau diberi sanksi anak itu menjadi menghargai disiplin. Kalau di hukuman itu paksaan. Kalau di sanksi itu stimulus tanggapan. Apa stimulusnya? Kalau stimulusnya bagus, tanggapannya bagus. Jadinya tergantung stimulus respon ya. Kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini nih habis dikasih hukuman anak-anak itu kadang dia sakit hati dan menyakiti dirinya sendiri karena dihukum ya, malu mungkin ya, ini pengaruhnya ke malu. Mungkin begitu ya, ada ya Bu Yanti ya di Bekam gitu ya. Kalau sampai kita salah memberi hukuman murid, jangan-jangan murid itu menjadi menyakiti dirinya sendiri jadinya karena dia malu ya. Hukuman itu terkadang di forum bisa diberikan ya, sehingga dia merasa malu dan mungkin saja terjadi dia menyakiti dirinya sendiri. Fatalnya begitu. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sekali lagi kita memberi hukuman. Kemudian kalau di sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia yang menyesuaikan diri sekarang karena ada konsekuensinya. Kalau datang terlambat misalnya 15 menit saat pelajaran, konsekuensinya dia istirahatnya berkurang 15 menit. Jadi kalau nanti dia nggak mau istirahatnya kita potong 15 menit, berarti harus datang tepat waktu, jadinya kan dia yang menyesuaikan diri gitu. Berikutnya kalau di hukuman konsep diri yang buruk, kalau di konsekuensi konsep dirinya baik. Kemudian di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut sama hukuman kan, disembunyiin aja kesalahannya biar nggak kena hukuman. Sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena konsekuensinya itu dia sudah tahu sendiri apa nih konsekuensinya, kita yang menawarkan ke dia. Dan kalau di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai ya. Kita juga sebagai orang dewasa kalau dihukum kan begitu ya, kita marah, nggak dihargai nih, padahal maksud saya bukan begitu. Itu karena kita tidak pernah mendengarkan pendapat atau alasannya melakukan itu, kita langsung menghukum, itu yang terjadi biasanya. Kemudian di sanksi atau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara, bukan jangka waktu yang lama. Oke, berikutnya adalah selain membentuk keyakinan kelas, cara mewujudkan budaya positif itu juga dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita amati anak-anak kita, misal anak kita itu keluar pada saat jam mengajar kita di kelas, dia ke kantin. Kadang kita ego nih,
kita merasa si guru itu benar, pendapat guru itu benar, hasil pengamatan itu guru itu benar. Kita nggak tahu bahwa anak itu sebenarnya lapar, sehingga dia tuh keluar pada saat dia pelajaran. Saya pernah soalnya mengalami Bapak Ibu ya. Saya pernah ada anak saya itu sedang mengajar saya di kelas, dia keluar, bilangnya ke kamar mandi. Gitu. Saya cari ke kamar mandi ini sebelah sini, kamar mandi ini sebelah sini. Saya cari ke sini nggak ada. Ternyata anak itu ke kantin, gitu. Dulu waktu saya belum mendapat materi ini, saya langsung marah karena merasakan nggak dihargai nih ngajar di kelas, tapi dia ke kantin. Saya aja pasti lapar juga pada saat itu, tapi saya ngajar tetap di kelas. Kita berusaha mengendalikan ego kita karena kita kembali ya sebagai seorang pendidik. Nggak etis nih rasanya langsung marah-marah aja nih tanpa tahu penyebabnya apa. Setelah direstitusi benar saja ternyata anak itu lapar, begitu. Itu yang terjadi. Sementara coba akan saya tampilkan kegiatan restitusinya. Tapi sebelumnya, jadi untuk membangun budaya positif sekolah yang positif dengan lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seiman, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ada 5 nih, ada 5 kebutuhannya. Ini menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yakni memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama ketika kita makan, Bapak Ibu, kalau makan, berarti kita memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian mungkin tidak terlihat ya, tidak kelihatan. Oke, saya bacakan saja. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini bisa makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Apa yang terjadi jika anak kita tidak makan, terus berangkat ke sekolah dengan istirahat yang siang? Pasti ada kan? Ada reaksi yang muncul dari anak-anak itu. Jangan dibilang, oh tidur aja di kelas. Berarti kita harus cari tahu apakah dia semalam bergadang atau tidak ada yang membangunkan mungkin ya. Atau tidak ada, bukan tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang menyuruhnya tidur lebih awal. Berarti ada sesuatu nih yang tidak terpenuhi di dalam kehidupannya. Itu ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan merasa diterima. Anak ini ternyata mempunyai kebutuhan, manusia itu mempunyai kebutuhan untuk merasa diterima. Jika dia tidak diterima oleh kelompoknya atau oleh anggota teman-temannya di kelas itu, ini juga akan menimbulkan reaksi di dalam diri anak. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Anak ini suka bebas ya, manusia itu suka bebas ya Bapak Ibu ya, suka bebas. Jadi kalau dia tidak terpenuhi kebebasannya, ini juga akan menimbulkan suatu permasalahan atau suatu reaksi. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ya, anak juga suka akan bersenang-senang. Semisal dia ribut di kelas, nyanyi-nyanyi di kelas. Untuk apa? Ya itu untuk memenuhi kesenangannya. Terakhir ada kebutuhan akan penguasaan. Ya, jadi dia ingin mendominasi kelas itu. Misalnya ada info apa, dia pengen duluan yang tahu. Kemudian ada apa misalnya yang baru di kelas, dia pengen duluan aja, duluan ngumpul. Pokoknya pengen lebih dari teman-temannya. Itu disebut dengan kebutuhan akan penguasaan. Caranya bagaimana untuk mengetahui bahwa kebutuhan dasar apa sih nih yang belum terpenuhi dalam diri anak? Gimana caranya mengetahui? Jadi melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, ya Bapak Ibu ya, mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, mari kita saling merefleksi diri, sudahkah kita peduli dengan kebutuhan anak ini? Atau kita malah menyerahkan ke mereka aja dah, gitu, diserahin ya. Kemudian ke pihak wali aja nih, gitu, diserahin. Coba Bapak Ibu lebih mengenal lagi, oh murid ini ternyata begini ya, maka kita akan lebih bijak dalam menyikapinya. Jangan diabaikan begitu saja sehingga mengganggu suasana kelas dan otomatis harapan kita di sekolah ini, tujuan pendidikan itu sendiri tidak akan tercapai dengan mudah. Berikutnya selain 5 kebutuhan dasar yang mendasari kehidupan manusia, itu yang harus kita capai di sini adalah untuk mengetahui 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, jadi semua orang punya dunia yang berkualitas. Dunia murid berbeda dengan dunia kita. Bahkan kita pun per individu berbeda ya. Kualitas dunia kita itu berbeda-beda. Cara kita memenuhinya juga berbeda-beda. Caranya, walaupun tujuannya adalah sama atau positif tujuannya. Kita perlu hargai upaya untuk mewujudkannya dari anak itu, kita harus hargai supaya mereka merasa diperhatikan, dihargai. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini bertahap ya. Ini bertahap, ada tingkatannya nih. Penghukum itu paling rendah. Nilainya 1. Paling rendah, upayakan atau bila perlu jangan sekali-kali kita mengambil posisi sebagai penghukum. Kita tahu kan menghukum itu secara verbal atau fisik dapat menyakiti hati dan fisik seseorang. Apalagi yang kita hadapi adalah anak-anak kita, murid loh. Perlu kita sadari orang tuanya itu menitipkan anak-anak mereka ke sekolah dengan harapan yang besar Bapak Ibu ya. Besar sekali harapan mereka. Keluar dari sekolah ini harapannya anak-anak mereka itu menjadi lebih bagus. Jangan sampai ada kekerasan di sekolah. Fatal nanti akibatnya, mental maupun psikisnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, ini mending nih. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Namun tidak memungkinkan yang kita berada di antara teman, pemantau, dan manajer, tergantung situasi. Kalau anak ini agak susah kita manajeri, mungkin kita bisa dari teman dulu masuk ya. BK sering nih melakukan pendekatan itu biasanya ya sebagai teman dulu, disentuh hatinya supaya dia mau terbuka, baru masuk ya sebagai pemantau, dicek dulu, barulah terakhir dia sebagai manajer biasanya. Saya pernah melihat BK menerapkannya. Coba kita lihat, ini ada ilustrasi video. Coba sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya, gimana sih langkahnya? Kok bisa disebut penghukum ini?
Selalu posisi sama. Sudah jam berapa ini? Gimana nih Bu? Ya. Habis teman saya lupa mengangkat saya, Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Kelihatan kan ya ekspresi gurunya, ekspresi respon muridnya. senja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, sekarang posisi pemantau atau Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi sudah nanti ditahuin ya konsekuensinya pas apa? istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren, Ekspresinya Naren ketika dipanggil ya. Nampaknya ada ketakutan duluan nih sama Bu, ekspresi Bu. saya terlambat. iya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Dia nanya ini, gimana apa nih yang perlu ditingkatkan? Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? ya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana? Ya, kali ya kalau gitu muridnya ya, oh ibu ya, dia juga semangat nih mau memperbaikinya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Jadi digali di dalam muridnya sendiri untuk mencari Terima solusinya. kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu setelah melihat tayangan video posisi kontrol tersebut? Nah, coba kita perhatikan ya. Itu sudah ada 5 ilustrasi ya, ilustrasi muridnya, gurunya, kemudian terkait juga dengan posisi kontrolnya. Kalau di penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuk motivasi eksternal ya. Jadi perilaku kontrol itu negatif dan berdampak pada identitas yang gagal.
guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir juga Bapak Ibu ya, menyindir siswa. Tuh. Kemudian kalau di pembuat orang merasa bersalah, guru itu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu kecewa sekali gitu. Ya. Ibu kecewa nih sama kamu gitu. Sehingga anak itu merasa gini, saya salah nih, saya sudah mengecewakan guru. Itu maksudnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum. Apa nih hukumannya yang mau dikasih? Kalau di pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak loh. Seakan-akan dia tuh mencari rasa bersalah dalam diri murid. Saya salah nih, malah terlambat nih, malah membuat guru saya susah jadinya gitu. Jangan begitu Bapak Ibu ya, kita harus tegas dalam posisi sebagai manajer. Jadi hasilnya itu kalau penghukum memberantak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Siapa yang disalahkan? Murid tentunya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, hasilnya murid itu menyembunyikan dan menyangkal, bahkan dia bisa berbohong. Kalau sebagai teman dan sebagai pemantau, ini juga masih motivasinya eksternal, tapi perilaku konselornya positif. Gitu. Nah, sedangkan yang motivasi intrinsik dan berhasil membuat kontrol diri itu sebagai manajer. Tadi sudah juga panjang lebar dibahas tentang manajer di dalam ilustrasi video tersebut. Jadi yang disarankan adalah sebagai manajer. Apa yang guru perbuat dalam posisi sebagai manajer? Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa terlambat, bagaimana cara mengatasinya, apa solusinya, kira-kira mau dilakukan mulai kapan gitu. Dengan ada suara yang tidak membentak-bentak seperti di penghukum. Kemudian gurunya berkata, nah seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu mau nggak memperbaikinya? Kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi dia yang ditanya, jangan kita yang ngasih ngasih jawabannya gitu. Muridnya yang digali, sehingga dia dari dalam dirinya sendiri untuk mencari solusi atas perbuatannya gitu kesimpulannya. Ya. Di posisi manajer ini juga hasilnya menguatkan watak dan karakter. Kesimpulannya dari tabel ini adalah untuk mewujudkan identitas yang berhasil, kita bisa memilih antara posisi teman, pemantau, dan manajer. Namun yang direkomendasikan untuk memunculkan motivasi dalam diri adalah posisi sebagai manajer. Yang perlu dihindari adalah perilaku kontrol negatif yang menyebabkan identitas gagal, yakni posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu kesimpulannya Bapak Ibu ya. Terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini BK nih punya sebenarnya. Maaf ya Bu BK, mungkin kita sharing aja di sini ya, karena saya yakin BK sudah melaksanakannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau di BK konseling ya Bu Yanti ya, konseling ya namanya ya. Konseling ada ruangannya bahkan ya untuk face to face sama muridnya, menyentuh hati muridnya sehingga dia mau terbuka terhadap masalahnya dan mencarikan jalan keluar bersama-sama. Itu kurang lebih begitu ya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinannya dan Pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Di bagian pertama dulu, di menstabilkan identitas. Di
Sebagai menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, mungkin bisa dikasih tahu muridnya membuat kesalahan itu wajar. Wajar kok kalian membuat kesalahan. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi sukses. Biasanya orang yang melakukan kesalahan itu kan merasa dirinya gagal kan karena salah dia. Sekarang geser dia supaya dia tidak terus merasa gagal sehingga terus mentalnya down. Kita angkat dia, kita perbaiki sehingga dari gagal menjadi sukses. Bisa kita ajukan pernyataan, manusia tidak ada yang sempurna. Bisa kita gitukan dia. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Ajak dia memperbaiki dari gagal menjadi sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi gagal dia kan lagi dikritik. Kamu kok gini sih, nggak seharusnya kamu gini, nanti gini lah akibatnya. Itu namanya mengkritik. Tidak disarankan, bahkan dalam backup pun tidak disarankan begitu ya. Kita harus sentuh dia supaya dia mau bangkit dan memperbaiki kesalahannya. Jangan lagi sedang panas nih muridnya melakukan kesalahan, panggil dia marahin lagi. Gitu. Ya, kita buka dulu, stabilkan dulu dia dari identitasnya sehingga dia tersentuh hatinya dan mau untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin dan mencari solusinya. Bisa kita ajukan pernyataan, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Fokusnya di memperbaiki masalah, bukan di kesalahannya. Itu dulu nih kesalahannya tadi apa-apa, jangan lagi diulas-ulas sehingga dia tidak terus merasa salah. Kita cari sekarang, gimana nih solusinya? Gimana cara memperbaikinya? Kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sadarkan dulu ini, kamu baik nggak sekarang nih? Gitu. Dengan ada bicara yang menyentuh ya, mungkin Bu Sukartia juga saya sering melihat anak-anak itu disentuh seperti itu ya Bu ya. Gimana nih gitu? Saya banyak juga lihat guru-guru lain kadang semakin galak ya, semakin galak dia semakin tidak mau terbuka, masa terus-terusan dimarahi lagi, sudah membuat kesalahan tambah dimarahi lagi. Di sisi kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kan sudah gini, tidak fokus dengan masalahnya tapi fokus pada solusinya. Sekarang kita validasi nih tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada kebutuhan nih yang dipenuhi anak ini, ada tujuannya sehingga muncullah perilaku tersebut. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, sekarang aktif nih, gurunya yang proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita bisa memperbaikinya. Gitu. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ya, hindari ya Bapak Ibu ya. Kita juga biasanya kalau namanya juga sedang restitusi murid ya, mengkonseling itu tidak boleh dengan nada suara yang marah-marah, membentak, menghardik atau bahkan memaki-maki begitu. Itu tidak disarankan. Bisa mengajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan, Ibu tahu itu. Misalnya. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan. Kira-kira mungkin dia sedang membela harga dirinya karena diinjak-injak atau marah ya, sehingga pertengkaran itu muncul. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi mungkin kita tawarkan, nggak usah nih dengan cara itu. Kita bisa kok pakai cara lain yang bukan kekerasan itu, atau yang tidak menyebabkan kamu bertengkar dengan temanmu. Bisa kamu mungkin duduk bersama aja dia ke kantin bareng nih, selesaikan masalah kalian berdua di sana gitu. Mau nggak kayak gitu? Atau mungkin kamu punya cara lain nih, ajak dia ngobrol begitu sehingga situasinya dingin, tidak dalam posisi marah-marah dengan masalahnya lagi diingat-ingatin terus. Barulah di sesi ketiga ini kita menanyakan keyakinannya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, tujuannya itu dari diri dalamnya sendiri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitasnya sukses telah stabil, maka murid telah siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi udah stabil nih.
sudah stabil, kemudian sudah divalidkan tindakan tadi bahwa dia sudah menyadari bahwa tindakannya salah, barulah mulai dari cooling down ya. Tanyakan keyakinannya. Sebagai keluarga atau kelas, apa sih yang kita yakini? Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati. Ajak dia lagi mengingat-ingat, tadi salah saya gitu, bertentangan nih dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas saya. Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Apakah mungkin yang tadi bertengkar itu bagus nggak? Ideal nggak untuk suasana kelas kita? Mencerminkan nggak keyakinan kelas? Gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Coba cari tahu Bapak Ibu ya. Kalau menghadapi sesuatu sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang gagal, yang sukses. Terus yang mencerminkan orang yang sukses seperti apa nih perilaku yang ditunjukkan? Sesuai nggak dengan keyakinan kelasnya? Ini nggak harus terurut ya dari 1, 2, 3 begitu. Bisa Bapak Ibu mulai dari manapun. Namanya segitiga restitusi. Dari mana saja bisa dimulai segitiga tersebut. Yang penting anak ini menyadari kesalahannya dan mencari solusi dalam dirinya sendiri. Oke. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan segitiga restitusi? Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Jadi kaitkan nih, kira-kira gimana, sesuai nggak perilaku kalian yang tadi bertengkar itu dengan keyakinan kelas kita? Diingatkan kembali, kan keyakinan itu dibuat oleh anak-anak kan? Sekarang kaitkan kembali, membuat tidak sesuai, berarti dia kan sadar nih, nggak sesuai, bagaimana caranya memperbaiki, apa yang perilaku yang menunjukkan keyakinan kalian gitu. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya, dia yang bersedia sendiri, jangan dipaksa. Ya, gimana kamu bersedia nggak merubahnya atau memperbaikinya? Tanya sama anaknya sendiri. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin berhadapan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kayak tadi loh, memiliki hubungan kan yang terlambat PJOK kaitannya dengan lari boleh. Gitu. Kemudian kalau menumpahkan air dibersihkan, kan ada hubungannya tuh, jangan yang tidak ada hubungannya. Disuruh dia nanti mencatat 200 kali gitu, salah, itu hukuman jadinya jatuhnya. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Iya, anaknya salah yang memperbaikinya. Kita yang menuntunnya supaya yang tindakan yang dilakukan itu tepat sesuai dengan kesalahannya. Kemudian perlu adanya dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Kayak tadi di video itu. Jadi kapan kamu mulai memperbaikinya? Jangan ya nanti Bu lagi setahun gitu misalnya, kan tidak masuk akal ya kesalahannya sekarang, ya diperbaikinya kapan? Pada saat pelajaran mungkin yang meninggalkan jam pelajaran atau mulai besok, tanyakan pada anaknya sendiri. Nah, ini contoh ya penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama muridnya. Salah satu murid Agus, ya kita sebut saja Agus. Anak ini makan ke kantin pada saatnya pelajaran saya, bilangnya ke kamar mandi. Saya cari kamar mandi sini, ternyata nggak ada. Kemudian saya nyari kamar mandi yang di sini juga nggak ada. Tapi ketemunya di kantin. Tapi bukan pada saat itu saya memanggil. Seminggunya lagi saya panggil anak itu di sini di perpustakaan. Saya tanya, nah inilah restitusinya. Anak itu tidak melawan kok, dia juga tidak marah-marah. Suaranya ya nggak begitu jelas terdengar ya. Bisa Bapak Ibu lihat dari respon saya, respon atau bahasa tubuh anak. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Dia malu ketahuan ke kantin karena dia ngakunya ke kamar mandi. Malu dia karena sudah berbohong. Ya. Kenapa kamu ke kantin? Begitu, saya lapar Bu. Terus gimana caranya supaya tidak lapar di sekolah? Saya mau makan roti aja. Dia sudah mengakui kok, dia sudah mencari solusinya. Dia mau bawa roti aja. Mungkin saya mau bawa roti aja dah pagi Bu, biasanya nggak kelaparan. Inilah yang terjadi di restitusi. Bisa dengan santai ya, ternyata segitiga restitusi itu disampaikan ya. Makanya saya melihatnya setelah mempelajari, oh ternyata sama ya dengan BK gitu. Ketika dia melakukan konseling dengan siswanya di suatu ruangan, diajak relax dulu. Saya kira dulu
pada saat marah-marah nih di kelas udah ke BK aja gitu. Oh ternyata di BK, saya pikir nanti dimarahin nih di BK, ternyata tidak. Di restitusi dia ya di dalam suatu ruangan untuk mencari kenapa gitu. Ternyata inilah triknya saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Di ruang guru di meja saya ya, tapi senang boleh ya, atau orang mau bertanya ya, bagikan aja ya. Makasih ya. Ibu agak telat masih ada pertemuan. Anaknya sih mangut-mangut aja ketika saya restitusi, iya Bu, saya salah Bu. Benar kamu, tapi dia mengakui dan dia menyadari ya Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat gitu. Padahal nggak boleh nih ke kantin pada saat jam pelajaran, tapi saya udah berbohong lagi Bu. Makanya dia mau, ya dah kalau gitu saya mau bawa roti aja Bu biar nggak lapar. Pas saya sering kok saya ketemu dia sekarang ini, saya tanya, udah makan Gus? Udah Bu, pasti dia senyum dan dia seakan mengingat saya pernah merestitusinya dan dia juga ingat dia pernah berbohong sama saya. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk mewujudkan budaya positif, kita bisa mulai dari kelas. Ya kan Bapak Ibu, kelas? Ya penghuninya adalah guru dan siswa. Di kelas itu kan hanya guru dan siswa aja. Kalau sekolah kan sudah warga sekolah semuanya ya. Kita bisa mulai dari kelas, membuat kesepakatan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas. Menjadilah dia, kalau semua sudah meyakini, sudah sepakat dengan keyakinannya, sudah sesuai dengan keyakinannya, maka akan menjadi sekolah kita akan menjadi lingkungan positif. Nah, kalau sudah menjadi lingkungan positif, otomatis di dalam lingkungan positif pasti ada budaya positif. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau sudah lingkungannya positif, ya otomatis sudah terjadi budaya positif di lingkungan tersebut. Maaf nih Bu Sri, saya masuk kelas nih sekolah horor nih soalnya. Iya ya Bu, silakan Bu. Kelas horor, kelas C. Ya silakan Bu, nanti diterapkan Bu ya restitusinya ya, di sana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita yang harus tergerak untuk mewujudkan suatu budaya positif. Kita tergerak, kita bergerak dan menggerakkan orang lain. Ya, melalui diseminasi budaya positif ini, saya berharap saya juga bisa bergerak dan mengajak Bapak Ibu untuk menggerakkan semuanya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Bu Yanti. Mikrofonnya lagi satu. Silakan. Ya, silakan Bu Yanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, menurut pengalaman Ibu sendiri, seberapa efektifkah penerapan antara sanksi dan konsekuensi? Jika dilihat secara langsung dari pengalaman sekolah ini ya, barangkali hal ini sudah diterapkan, namun kesadaran siswa juga masih rendah. Lalu bagaimana cara meningkatkan kesadaran anak agar budaya positif itu dapat dibangun di sekolah? Terkadang anak-anak itu kan ketika kita kayak tadi restitusi mungkin ya, mungkin ada beberapa oknum guru itu ketika mereka bertanya kepada anak itu dan si anak menyampaikan alasannya, terkadang hal itu hanya dianggap sebagai sebuah alasan atau mencari-cari alasan agar tidak disalahkan seperti itu. Nah, tanpa memandang bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi pada anak ini gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana sih caranya biar tidak terjadi, ya penerapannya itu biar benar-benar bisa diterapkan di sekolah ini kayak gitu. Anggi, terima kasih Bu Yanti ya. Saya memahami apa pertanyaan dari Ibu. Kalau di BK pasti sudah dilaksanakan ini ya, dan sudut pandang BK itu berbeda dengan guru biasa karena memang bidangnya BK begitu, beda dengan guru mapang mungkin ya. Kalau kita kan pokoknya di materi, dinilai, makanya kalau BK itu kan lebih pembentukan karakter ya Bu ya, pembentukan karakter, bagaimana mengatasi siswa. Saya rasa kenapa kita masih pakai hukuman? Karena biasanya murid itu takut dia dengan hukuman. Jadi hukuman itu dekat dengan disiplin, padahal hukuman itu kan tidak disarankan ya untuk membentuk kedisiplinan murid karena dia jangka waktunya pendek dan akan mengakibatkan motivasi yang eksternal dia, bukan internal.
Saya harap semua guru memahami bagaimana kebutuhan dasar yang mendasari dari perilaku murid, sehingga tidak menganggap bahwa alasan itu dibuat hanya untuk menutupi kesalahannya, dan benar gitu loh, benar ini kesalahan. Berusaha ya kita percaya sama anak ya. Mungkin ibu melihat bahwa guru di sini tuh kurang percaya ya dengan alasan anak, sehingga tanpa mendengarkan, jadi prinsip guru aja nih yang benar gitu, tanpa tahu. Jadinya kalau sudah di awal itu merasa muridnya itu mengada-ada, itu kan egois namanya kan. Nah inilah mungkin akan cenderung jadinya menghukum, baik itu fisik maupun verbal atau dengan kalimat ya. Ingat Bapak Ibu ya, kalau menghukum itu bukan fisik aja ya, verbal juga. Masa sih kamu gitu, alasan aja kamu hukum, ada itu namanya. Saran saya sih yang bisa ya saya sarankan mungkin, atau yang saya impikan, semoga semua guru melalui kegiatan diseminasi mungkin, atau mungkin di PMK kan juga ada materi ini ya, menyadari bahwa sejatinya anak itu memiliki tujuan di dalam perbuatannya, dan kita juga belajar mendengarkan alasan dari orang lain, walaupun itu anak kecil, walaupun itu murid kita, walaupun kedudukan kita secara gini sosialnya berbeda ya dengan kita. Guru harus dihormati, murid yang harus menghormati, bukan gitu lagi. Jadi kita saling menghargai. Karena saya juga pernah, Bu Yanti ya, awal-awal itu merasa ya alasan gini gitu, alasan aja. Ketika saya mendekati murid, malah saya menyalahkan diri sendiri, jadinya kok saya bisa ya berpikiran begitu di awal. Egois sekali saya berpikiran begitu di awal. Di sini dan pernah juga saya konseling juga di sini dengan anak itu, anak itu tidak mau dikirim ke BK. Jangan Bu gitu. Jangan, kenapa kamu terlambat gitu? Ya, kenapa kamu tidak pernah masuk gitu kan Bu ya? Kenapa kamu tidak pernah masuk? Ya Bu, saya nggak punya, saya nggak ada yang antar. Pertama gitu dulu. Terus akhirnya tanya, jawabannya berbeda-beda lah ini. Dalam satu saat loh, satu waktu jawabannya berbeda-beda. Terus kan gini, anak ini kok jawabannya berbeda-beda, nggak konsisten gitu. Jangan-jangan mengada-ada, nggak percaya jadinya kan. Akhirnya ya udah deh di perpustakaan aja yuk ngobrol. Iya Bu, akhirnya anak itu nangis di sini, cowok loh, anak itu nangis di sini, dan dia tidak mau teman-temannya tahu masalahnya. Otomatis dia di sana ya tidak sejujurnya dia menjawab itu. Jadi guru ini juga perlu membuka waktu dan ruangnya Bu ya, supaya mendengarkan apa sih masalah murid. Oh begini ya masalahnya. Setidaknya dia mau nih disiplin dalam pelajaran kita aja dulu. Kalau semua guru di melakukan itu kan semua pelajaran dia mau disiplin kan. Jangan sampai nanti belum bercerita aja sudah marah gitu. Ini kan berusaha mood ya. Ya kita juga dibegitukan kan, konen apa subul kala ini gitu, bebung beon buat ini bercerita. Jangankan dia mau mengerti, didengarkan aja tidak. Betapa kecewanya kita seperti itu. Gitu. Dan ini juga berakibat nanti ketika anak itu tidak kita ajar lagi. Kan kita tidak dia mungkin ada beberapa guru yang mengikuti kan, tapi kan tidak semua ya, 11 beda gurunya, 12 beda gurunya. Nanti ketika tidak aja, jangankan dia mau bertegur sapa dengan kita, dia agak sih ibu itu jadi ngajaib, pasti begitu. Saya sering kok juga mendengarnya gitu. Mudah-mudahan nanti guru itu mau merubah dari posisinya sebagai penghukum atau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, egois, sifat-sifat yang begitu itu ditinggalkan. Karena di mana ada kemerdekaan, di sana ada pembelajaran yang berpihak pada murid, baik itu pembelajaran secara karakter atau pembelajaran di pengetahuan atau keterampilannya. Tidak banyak Bu Yanti, karena itu berkaitan dengan keyakinan dan loyalitas seseorang dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Kita hanya bisa menguatkan lingkaran pengaruh aja, supaya nanti harapannya sudut pandang guru-guru itu berubah. Tidak lagi pendidikannya itu saya benar, ada salah. Semuanya ada tujuannya. Oh Pak, dengerin dulu baru kita analisis gitu. Kan kita sudah lebih dewasa dari anak-anak kita. Logikanya kita sudah bisa berpikir lebih waras, gitu, lebih cerdas lagi, mana yang mengada-ada. Kita juga bisa mencari info-info lain kan dari BK, dari walinya, begitu. Tidak langsung memarahinya begitu saja. Mudah-mudahan ya Bu ya, dibantu Bu Yanti ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ya, silakan Bu Nopi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya untuk penerapan restitusi tadi yang sudah dijelaskan.
Nah, seperti yang Ibu Seni sampaikan, kan tadi kalau misalnya penerapan restitusi itu dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang disesuaikan. Nah, apakah memungkinkan ataukah efektif jika misalnya restitusi itu dilaksanakan di dalam kelas? Ketika banyak ada temannya, apakah efektif jika dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut, atau harus meluangkan waktu dan mencari tempat? Terima kasih Bu Nopi. Sepengetahuan saya sih disesuaikan itu dengan waktu dan tempat, artinya kita yang mencarikan waktu ya. Kalau murid itu sudah tidak mood gitu misalnya ya, atau masih sudah marah-marah, entah dari tunda dulu, mungkin nanti siang atau besok aja deh kalau suasana hatinya sudah bagus. Dan saran saya seperti mungkin BK ya tidak pernah melakukan konseling di kelas, Bu ya, bahkan di ruang BK atau di ruang ada ruang khusus kan di BK itu di sana dia melakukannya. Artinya anak ini juga mempunyai rasa malu ketika masalahnya diketahui oleh teman-temannya. Kita, kalau saya sih ikutan aja dewan pendidik ya, mau ragu sih teman misalnya masalah kita diketahui oleh banyak orang gitu, otomatis dia tidak akan mau terbuka dan berbohong. Karena anak sekarang kan sudah pintar-pintar gitu, jangan di sini, di luar aja gitu. Atau mungkin di chat bisa juga, di telepon bisa gitu. Atau dalam posisi santai, atau mungkin kita bisa berkolaborasi Ibu dengan BK, atau mungkin Ibu bisa melihat BK bagaimana cara merestitusi murid. Itu yang pernah saya lihat, oh begini caranya, terus saya kaitkan dengan materi yang ada di guru penggerak. Oh ini berarti maksudnya yang dilakukan oleh BK gitu. Awalnya juga saya merasa Adi sih malah ini gitu gitu, Adi malah lembut loh BK-nya mengatasi murid. Oh ini strateginya dia beda dengan kita, kadang kita mungkin emosional Bu Dewi ya, kalau di kelas tuh ya singdingnya hangat gitu, nggak didengarin sama muridnya, langsung lah marah mana di hadapan murid lain. Secara psikologis kita kan begini kan, masa mau murid lain saya sedang tidak dihargai dengan dia gitu. Dikirim ke BK dengan bicara berdua, menunduk anak ini dan menyadari kesalahannya. Di sana mungkin kita akan tersentuh ya, oh ini loh kebutuhannya yang belum terpenuhi gitu ya. Jadi saran saya bisa dilakukan di tempat lain Bu ya, dengan waktu yang tidak panas lagi, ibu marah, muridnya juga marah atau merasa disalahkan gitu. Carilah waktu lain supaya nanti komunikasinya bisa lebih efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu kan akan mengajar di kelas. Saya akhiri saja kegiatan diseminasi hari ini. Semoga apa yang saya sharing dari materi saya dapat di kegiatan pendidikan guru penggerak ini berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Ya, apabila nanti besok-besok kita menemukan kasus, kemudian permasalahan yang sekiranya dapat kita kolaborasikan, saya dengan senang hati ingin juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, sharing-sharing bagaimana sih cara Bapak Ibu menghadapi anak-anak, kemudian bagaimana juga permasalahan mungkin treatment dari Bapak Ibu itu ada yang baru lagi nih yang lebih bagus begitu dari apa yang sudah saya sampaikan, pembelajaran sepanjang hayat ya istilahnya begitu. Oke Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya juga. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parana Santi. Om Santi Santi Santi.